gara-gara si Rafael yang maha kaya raya itu, si tukang cuci uang triliunan rupiah itu, Kementerian Keuangan jadi diserang sana-sini. Bertebaran kampanye gelap untuk bikin rakyat nggak percaya sama Ditjen Pajak dan juga Kementerian Keuangan. Serangan ini masif dan agaknya bikin Kementerian Keuangan diragukan publik sedikit. Bahkan ada gerakan jangan bayar pajak dan seterusnya. Sebuah gerakan yang menurut saya mengada-ada. Tapi di Kementerian Keuangan ada sosok hebat yang bangsa kita punya di bidang ekonomi terutama. Bahkan seluruh dunia juga mengakui kehebatan orang ini. Dia adalah Sri Mulyani. Sebagai seorang ekonom namanya sangat menonjol dan selalu disebut-sebut dalam dunia internasional. Sri Mulyani adalah sedikit dari ekonom perempuan Indonesia yang sangat ahli. Prestasi dan pencapaiannya udah nggak perlu diragukan lagi. Saking banyaknya, kalau kita sebutin satu-satu, bakal panjang banget. Tapi bagi seorang Said Didu, seluruh prestasi Sri Mulyani nggak berarti. Bagi Said Didu ada 5 prestasi Sri Mulyani, yaitu utang negara kita meroket katanya, mengurangi atau mencabut subsidi untuk rakyat, memberi insentif pajak dan subsidi kepada orang kaya, menaikkan pajak dan memperkaya staf Kementerian Keuangan. Itu bacotannya Said Didu. Omong kosong Said Didu memperkeruh situasi, mungkin karena dia situasu. Ya toh hanya itu memang yang bisa diperbuat oleh si Said Didu itu, cuman itu. Padahal Sri Mulyani atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas kejadian penganiayaan adik kita, anak kita David, maka dibukalah kotak Pandora itu. Sri Mulyani sedang bersih-bersih tikus di Kementerian Keuangan. Ia sedang berjuang dan bekerja keras, bos. Apakah benar Sri Mulyani nggak punya prestasi apa-apa? Atau seluruh prestasi buruk Sri Mulyani versi Said Didu hanyalah omong kosong? Siapa yang harus kita dengar? Sri Mulyani atau Said Didu? Tonton sampai kelar ya. Bersama saya, Mas Jobrey di Main TV. Ya, saya Mas Jobrey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Mustahil bicara siapa itu Sri Mulyani tanpa kita dalami seluruh kisah dan perjalanan hidupnya. Sri Mulyani ini lahir di Lampung, anak Lampung, bos. Ia kemudian menjejakkan kakinya ke UI, Universitas Indonesia, dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi tahun 86. Tahun 86, saya baru lahir. Prestasi akademiknya sangat menonjol. Ia berhasil belajar ke Amerika Serikat juga, mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economic di Universitas Illinois tahun 90. Lalu ia mendapat gelar PhD di bidang ekonomi juga tahun 92. Bayangkan, 2 tahun. Capaian akademis yang luar biasa itu menjadi dasar yang kuat Sri Mulyani dalam berkarir. Setahu saya dulu memang, ketika saya SD itu, setahu saya, Sri Mulyani itu ya pengamat ekonomi. Memang jago orangnya, jago banget. Ngomongnya juga lugas, enak, ya kan. Ia sempat memimpin lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Namanya LPEM FEUI dulu. Itu tahun 98 lah, ketika terjadi krisis. Bidang kajian yang Sri Mulyani geluti itu memang sangat sentral bagi pembangunan ekonomi kita. Dia sangat ahli dalam bidang keuangan publik, kebijakan fiskal, dan juga ekonomi tenaga kerja. Jago banget itu orang memang. Suara Sri Mulyani adalah gabungan suara intelektual dengan analisis yang tajam dan integritas yang tinggi. Rekam jejak dan keahliannya itu membuat nama Sri Mulyani mengaung, ngetop seantero Indonesia. Ia kemudian pada tahun 2002 terpilih jadi eksekutif direktur untuk IMF, bos. Mewakili 12 negara di Asia Tenggara, bayangkan. Langkah pertamanya dalam ranah global itu menjadi titik baliknya memperluas kerja-kerja pembangunan ekonomi. Ngetop di dalam negeri, pintar, dilihat oleh IMF, diambil. Sri Mulyani.
Lalu kemudian dipercayakan menjadi Menteri Keuangan pada 2005, tepatnya pada pemerintahan SBY. Tajam juga nih hidungnya SBY ya. Baru setahun menjadi menteri, ia langsung diberi penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia dalam Emerging Market Forum di pertemuan IMF di Singapura. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung. Itu terjadi 3 tahun berturut-turut, bos. Ia masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh oleh 3 majalah besar di dunia, yaitu majalah ekonomi Euromoney, kemudian ada majalah Globe Asia, dan majalah Forbes. Nggak ada di majalah Hidayah, dia nggak ada. Tapi Sri Mulyani membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar asistennya SBY di bidang ekonomi aja. Ia adalah pemikir dan ekonom yang diperhitungkan. Lalu karirnya melejit. Tahun 2010, ia dilantik jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bayangkan. Mungkin saja menurut saya, fase ini adalah puncak karirnya Sri Mulyani yang menjadi kebanggaan bersama rakyat Indonesia. Gimana tidak? Ibu-ibu dari Lampung itu jadi manajer Bank Dunia. Dia berkarir di Bank Dunia itu selama 6 tahun. Dan ternyata membuat Sri Mulyani lupa pada bangsanya. Tidak, tentu tidak. 6 tahun di Bank Dunia, Sri Mulyani, nasionalisme tetap yang utama. Karena pada Juli 2016, dilantik Pak Jokowi sebagai Menteri Keuangan. Semenjak era Pak Jokowi, justru prestasi Sri Mulyani semakin meningkat dan namanya semakin besar pada ranah global. Ia nggak hanya cuma dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia loh, tapi sedunia, bos. Kalau ada se-akhirat juga mungkinnya, tapi tidak. Ini sedunia, maksudnya bagus banget gitu loh ya. Bahkan di Dubai, ya tahun 2018, Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik sedunia lagi. Begitu juga dengan Global Market pada Oktober 2018. Mereka juga menobatkan sebagai Sri Mulyani ini sebagai Menteri Finance. Menteri Finance Minister maksudnya. Terbaik juga. Sudahlah, kalau bicara soal prestasi Sri Mulyani ini luar biasa. Bahkan Sri Mulyani pun kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan pada masa kedua pemerintahan Pak Joko Widodo. Jadi 2 kali ikut Pak Jokowi. Periode pertama, periode kedua. Pada periode ini bangsa kita mengalami krisis ekonomi dan krisis besar akibat pandemi COVID-19 kemarin. Banyak negara-negara di seluruh dunia yang mengalami resesi besar-besaran dan bangkrut yang luar biasa secara ekonomi. Tapi tidak dengan Indonesia. Ketika pandemi banyak negara-negara ambrol, remuk ekonominya. Tapi Indonesia justru mulus keluar menjadi salah satu negara yang survive, bahkan perekonomiannya terbaik. Peringkat 7 dari 200 negara. Keberhasilan Sri Mulyani dan seluruh menteri dalam kabinet Pak Jokowi ternyata luar biasa. COVID-19 bisa ditangani dengan sigap dan baik. Dunia pun mengakui itu. Krisis ekonomi pun tak benar-benar meruntuhkan kita. Hal ini tentu berkat adanya sang Sri Kandi tangguh dalam kabinet Pak Jokowi ini. Sri Mulyani. Ya, majalah Global Market ngasih lagi penghargaan tahun 2020 untuk Sri Mulyani. Hal ini didasari keberhasilan penanganan krisis ekonomi pada COVID-19 di Indonesia. Majalah Forbes pun kembali menobatkan Sri Mulyani dalam 100 perempuan terhebat di tahun 2020. Ia menduduki posisi ke-78. Bayangin, ada hampir berapa ya? 7 miliar penduduk di dunia ini. Sri Mulyani ini posisinya ke-78. Luar biasa kan? Meski dihadapkan dengan resesi, ancaman krisis, dan juga ancaman kebangkrutan, Sri Mulyani tetap memimpin pembangunan ekonomi kita dengan hebat. Ya, dari zaman ke zaman, dari era ke era, Sri Mulyani ini menorehkan segudang prestasi. Semua itu bahkan bukan kebanggaan milik Sri Mulyani doang, tapi kebanggaan seluruh rakyat. Mana Said Didu? Ya, dalam banyaknya ketidakpercayaan publik pada Kementerian Keuangan saat ini, sosok hebat Sri Mulyani bisa kita lihat rekam jejaknya. Seluruh ancaman krisis dan resesi dari era ke era saja bisa dilewati. Dari zaman krisis 2008 sampai COVID-19, Sri Mulyani selalu berhasil membuktikan ketangguhan dan kemampuannya untuk memimpin laju pembangunan ekonomi kita. Nah, bagi ekonom perempuan yang tangguh ini, masalah bersih-bersih tikus di Kementerian Keuangan mungkin hanya setitik masalah.
secara hitung-hitungan, dia pernah melewati krisis dan masalah yang lebih besar, bahkan dalam lingkup global. Kalau kita harus punya satu alasan untuk percaya pada Kementerian Keuangan, maka itu adalah rekam jejak dan visi luar biasa dari Sri Mulyani. Caranya menata dan menghadapi krisis adalah capaian yang besar. Di tengah negara-negara lain di seluruh dunia sedang berusaha keluar dari kebangkrutannya. Ekonomi kita malah tumbuh. Sri Mulyani yang telah diakui dunia memang bukan sosok kaleng-kaleng, bos. Kalau cuma saya Didu aja lah, dia mah pasti ember bocor. Ya mungkin tidak tersorot secara masif, Bu Sri Mulyani ini, dan namanya jarang diperbincangkan oleh masyarakat kita, tapi prestasinya telah cukup untuk membungkam segala serangan, omongan miring, dan juga keraguan pada Kementerian Keuangan. Mana yang lebih bisa kita percaya? Omongan para kadrun seperti Said Didu tadi, yang cuma serang-serang Sri Mulyani dengan kebencian, atau rekam jejak Sri Mulyani yang telah diakui dan dipuji dalam tingkat internasional. Itu tadi mindset saya untuk Main TV, bukan main.